Usia kamu 25 tahun ke atas dan kamu mulai merasa gagal, takut gak bisa jadi apa-apa, melihat teman-teman yang lain udah melaju lebih dulu. Sementara kamu masih ngeraba arah hidup. Tenang, kamu gak sendirian. Ini yang namanya quarter life crisis. Assalamualaikum, terima kasih karena kamu telah menemukanku. Bersama aku Roshida, pelan-pelan paham, pelan-pelan pulih. Apa sih itu quarter life crisis? Quarter life crisis atau krisis identitas ini muncul saat usia kamu memasuki 20-an hingga 30 tahun. Fase dimana kamu mulai mempertanyakan, aku ini siapa ya? Apa aku cukup? Kok aku gini-gini aja? Ingat, fase ini bukan kelemahan, tapi tanda awal kamu mulai dewasa. Kadang orang yang terlihat stabil pun menyimpan pertanyaan yang sama, karena ini bukan status sosial tapi soal hati dan harapan. Siapa sih yang bisa ngalamin quarter life crisis? Tentunya quarter life crisis itu bisa dialami siapa aja. Buat kamu yang kerja kantoran, yang baru lulus, yang merintis bisnis, bahkan buat kamu yang udah menikah. Kira-kira kenapa ya ini bisa terjadi? Karena di masa ini hidup mulai serius, tanggung jawab datang tanpa aba-aba. Di saat kamu harus cari kerja, mikirin masa depan, bantu keluarga. Saat kamu lihat temanmu udah nikah lebih dulu, punya rumah ataupun sukses, kamu mulai mikir, apa aku telat ya? Apa aku nggak cukup? Atau aku salah langkah? Padahal yang kamu lihat itu cuma potongan. Kamu nggak lihat perjuangan, air mata mereka yang mereka sembunyikan. Sekarang sebelum kita lanjut, aku kasih waktu kamu sebentar untuk persiapkan catatan, kertas, ataupun HP. Kita jawab pertanyaan ini pelan-pelan. Yang pertama, apa yang bikin kamu khawatir akhir-akhir ini? Misalnya, aku takut wawancara kerja lagi dan orang rumah kecewa. Yang kedua, hal kecil apa yang pengen kamu ubah dalam hidupmu? Contoh, aku pengen bangun lebih awal di pagi hari setiap harinya. Yang ketiga, hal apa yang paling membanggakan dalam dirimu? Contohnya, aku baru saja menyelamatkan seorang teman dari overthinking dan katanya aku membuatnya tenang. Kadang, cukup dengan mengakui isi hati sendiri, beban yang selama ini gak kelihatan bisa terasa lebih ringan. Kalau kamu ngerasa berat, blur, capek, kamu gak harus ngerti semuanya sendiri. Kamu bisa mulai dari hal-hal kecil ini. Yang pertama, tulis semua hal yang kamu takuti dan takut merasa cemas. Seperti takut gagal, takut gak akan pernah sukses, atau takut stuck di hal yang itu-itu aja. Yang kedua, pilah mana hal yang bisa kamu kontrol, mana yang enggak. Hal yang bisa kamu kontrol seperti usahamu belajar dan cara kamu berpikir. Dan hal yang gak bisa kamu kontrol adalah omongan orang lain. Yang ketiga, bandingkan dirimu yang saat ini dengan dirimu yang dulu, bukan dengan orang lain. Lihat sudah sejauh apa dirimu. Dulu kamu takut ngomong, tapi sekarang kamu bisa menyampaikan isi hati. Atau dulu kamu gak sayang sama diri sendiri, sekarang kamu bisa pelan-pelan belajar memahami. Yang keempat, istirahat. Kamu gak harus kuat sendirian. Dan rebahan itu gak dosa. Kamu bisa nonton film kesukaan, tidur yang cukup, dan juga journaling. Itu merupakan bentuk cinta ke diri sendiri. Sekarang kita coba ini yuk. Tarik nafas pelan. Tutup mata kalau kamu nyaman dan ucapkan kalimat ini. Aku gak berhenti, aku terus berjalan. Aku tetap tumbuh, aku cukup, aku kuat, dan aku gak sendiri. Ulangin ini kalau kamu ngerasa butuh teman untuk ngingetin bahwa kamu layak. Satu hal yang perlu kamu camkan sekarang, kamu gak sendiri. Banyak orang yang lagi berjuang seperti kamu, berjuang diam-diam tapi dalam. Kamu gak harus sampai cepat sekarang. Kamu gak harus sukses sekarang. Dan kamu juga
gak harus punya semua jawabannya sekarang. Ingat, tugasmu gak harus jadi sempurna. Tugasmu cukup tetap hidup, tetap melangkah, tetap berjalan meskipun pelan. Kalau akhir-akhir ini kamu sering ngerasa sendiri, ngerasa mikir, aku cukup gak sih? Itu bukan berarti kamu gagal, tapi kamu sedang belajar jadi tumbuh. Quarter life crisis itu bukan musuh, justru itu adalah cermin yang menunjukkan bahwa kamu peduli sama dirimu sendiri untuk jadi lebih baik. Coba tulis di komentar, hal apa yang paling sering bikin kamu overthinking akhir-akhir ini di umur segini. Like, share, subscribe ya, biar kamu merasa kamu gak sendirian. Sampai ketemu lagi, pelan-pelan paham, pelan-pelan pulih.